Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridayah, NIM 40119041. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi mengenai desain penelitian kuantitatif, desain penelitian tokoh, dan plagiarisme. Desain penelitian kuantitatif. Pertama, mengenai desain umum penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif merupakan sebuah proses pencarian ilmiah yang proses kerjanya berlangsung ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan yang dapat dijadikan bagian yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Penelitian kuantitatif dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menguji teori, dan meramalkan suatu gejala. Analisis data yang digunakan biasanya adalah teknik statistik. Untuk desain pada penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi, di mana pada desain eksplanasi ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang dihipotesiskan, biasanya dengan menggunakan atau dengan melakukan survei atau eksperimen. Yang kedua, mengenai posisi teori dalam penelitian kuantitatif. Teori sangat penting sekali dalam penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Pengertian teori sendiri adalah serangkaian asumsi, konsep, instruksi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori dalam penelitian kuantitatif berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, dan alasan. Untuk posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini ada 2. Yang pertama, teori sebagai sumber hipotesis. Yang kedua, teori sebagai panduan pengumpulan data. Yang ketiga, mengenai teknik penggalian data dalam penelitian kuantitatif. Teknik penggalian data dalam penelitian kuantitatif menggunakan observasi terstruktur, survei dengan menggunakan kuesioner, eksperimen, dan eksperimen semu. Tekniknya mengacu pada tujuan penelitian dan jenis data yang diperlukan adalah data primer atau sekunder. Untuk prosedur penggalian data dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kajian eksperimental dan studi survei menggunakan angket dan wawancara. Yang keempat yaitu analisis data dalam penelitian kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik yang didasarkan pada 2 faktor, yaitu tujuan penelitian dan jenis data yang akan dianalisis. Jenis data dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Prosesnya dalam statistik ini adalah yang pertama pengkodean data, kemudian pemindahan data ke komputer, pembersihan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengujian hipotesis. Materi yang kedua adalah desain penelitian tokoh. Pembahasan pertama mengenai pengertian desain penelitian tokoh. Pengertian desain penelitian tokoh adalah desain atau teknik penelitian ilmiah yang mendasarkan pada sejarah ketokohan seseorang yang dianggap berjasa atau berperan penting dalam peradaban manusia. Tokoh-tokoh yang telah berhasil membuat gerakan perubahan mampu mempengaruhi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pada desain penelitian tokoh ini kebanyakan berfokus pada karya yang dihasilkan dan peranan dalam masyarakat, sejarah, kehidupan, dan biografinya. Yang kedua mengenai metode penelitian tokoh. Metode yang digunakan biasanya adalah penelitian kualitatif. Data yang dideskripsikan adalah data verbal yang mengungkapkan karakter tokoh. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik itu tertulis maupun lisan dari orang-orang ataupun
perilaku tokoh yang diamati. Selanjutnya mengenai model penelitian tokoh. Adapun langkah-langkahnya adalah: pertama, menentukan bidang kajian. Yang kedua, bidang kajian yang dipilih adalah bidang kajian yang dikuasai oleh peneliti. Yang ketiga, membuat daftar tokoh siapa saja yang ahli dalam bidang tersebut. Yang keempat, dari banyaknya tokoh tersebut dibuat peringkat ketokohan berdasarkan karya tulisnya, pandangan orang, dan masyarakat luas tentang tokoh tersebut. Yang kelima, membuat daftar kelebihan dan kelemahan dari masing-masing tokoh. Yang keenam, menentukan tokoh yang dipilih untuk dikaji atau diteliti. Yang ketujuh, membuat kajian terlebih dahulu tentang siapa saja yang pernah meneliti tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melakukan studi dengan mengumpulkan data. Selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat penelitian tokoh. Adapun tujuan penelitian tokoh adalah: pertama, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan ilmu. Kedua, untuk pemenuhan hajat hidup manusia. Sedangkan manfaat penelitian tokoh adalah: pertama, untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang persepsi, motivasi, apresiasi, ambisi, dan prestasi dari sang tokoh. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran deskriptif secara utuh dan objektif mengenai strategi atau teknik yang digunakan oleh tokoh dalam menekuni bidang yang digeluti. Materi yang terakhir yaitu plagiarisme. Plagiarisme adalah sebuah tindakan pencurian, pengkutipan, mengambil karya orang lain tanpa mengubah karya tersebut sehingga persis apa adanya, tetapi karya tersebut diakui sebagai karyanya karena tidak mencantumkan sumber atau rujukan yang jelas. Hukum atas plagiarisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya, bentuk-bentuk plagiarisme. Bentuk-bentuk plagiarisme ada 5. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim ini merupakan plagiarisme yang memiliki bobot paling tinggi, karena dalam plagiarisme verbatim ini mengambil karya orang lain persis apa adanya dengan memberikan kesan seolah-olah karya tersebut adalah milik sendiri dari pelaku plagiarisme tersebut. Yang kedua, plagiarisme kain perca, yaitu mengambil karya orang lain dari berbagai sumber, kemudian dari potongan-potongan berbagai sumber tersebut digabung menjadi sebuah karya baru. Yang ketiga, plagiarisme parafrasa, yaitu mengubah kalimat orang lain menjadi kalimatnya sendiri. Yang keempat, plagiarisme kata kunci, yaitu mengambil kata kunci dari karya orang lain. Yang terakhir yaitu struktur gagasan, mencontek gagasan orang lain kemudian dituangkan kembali dalam struktur kalimat dengan kata kunci yang berbeda. Untuk dampak plagiarisme sendiri, yang pertama adalah menyuburkan sifat malas, memberikan reputasi yang buruk, menghilangkan rasa percaya diri, serta terjerat kasus hukum. Demikian materi yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.